Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita mengangkat pujian bagi Allah kita yang adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Kita tahu banyak hal yang membuat kita terkadang jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebab Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Dia Immanuel, El Shaddai yang mulia. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala hormat kami bawa di hadapan-Mu saat ini. Kami bersyukur buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar waktu kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hadirat-Mu. Amin. Pencipta hidupku, Kau pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
kasih Bapa, kami mau nyatakan, kami mau nyatakan, kami mau menyembah Allah yang mulia, segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu, oh Yesus, Kau yang termulia, Kau Yesus Bapa, sembah bagimu, segala hormat kemuliaan, segala hormat pujian hanya bagimu, oh terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu, Pencipta segalanya, pemilik hidup kami, oh syukur bagi nama-Mu, sembah Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih, segala puji hormat, segala puji hormat bagi-Mu. Terima kasih, haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kami merasakan setiap kehadiran-Mu Tuhan pagi ini. Kami diperbarui Bapa. Sebab kekuatan kami percaya semuanya datang daripada-Mu Bapa. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. All I need your presence, Lord. All I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to your love. Spirit of life, draw me into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to your love. Spirit of life, flow me into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of love, draw me closer to your love. Spirit of life, flow me into my life. How I need your prayer. Oh, how I need you, Lord. How I need you, Lord. Spirit of hope, draw me closer to your heart. Spirit of life, flow into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to your heart. Spirit of life, flow into my heart as I worship you. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bangun. Amin. Tuhan masih menyertai kami Bapa. Semua karena Terima kemurahan-Mu, kasih. semua karena kebaikan-Mu Tuhan Amin. Yesus. Sehingga dengan apa kami membalasnya Tuhan, selain kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pujian penyembahan kami Bapa. Kami merasa mendapatkan
sukacita yang baru Bapa yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu pada hari ini yang kami dengarkan menjadi kekuatan baru saat kami menjalani kegiatan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah merasakannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh pemirsa yang pagi hari ini menyaksikan renungan pagi ini. Tapi sebelum kita mulai renungan ini, saya ajak saudara berdoa terlebih dulu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu di hari yang pagi ini, hari yang baru, dan kami tahu Tuhan, setiap yang baru bagi kami, Tuhan juga menyediakan berkat yang baru bagi kami semuanya. Untuk itu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini merupakan firman yang akan menguatkan hati kami, bahkan membuat kami semakin tumbuh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pagi hari ini saya akan membawakan satu firman dengan tema Glorify Christ Every Way, atau muliakanlah Kristus dengan segala cara. Saya mengambil satu firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, J.I. Packer yaitu seorang teolog, seorang dosen, dan seorang yang sangat mencintai Yesus. Dia memperjuangkan otoritas Alkitab dan pemuritan, serta mendorong orang-orang percaya dalam Kristus dimanapun untuk serius dalam hidup bagi Yesus. Merupakan satu dorongan yang kuat, karena beliau melihat bahwa kekristenan itu seringkali dirusak oleh lingkungan yang ada, sehingga apapun yang dunia lakukan terbawa oleh mereka-mereka yang sebenarnya sudah mengenal Kristus. Tetapi di akhir hayatnya, ia diminta untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada gereja. Packer memiliki satu kalimat, hanya 4 kata, yaitu muliakanlah Kristus dengan segala cara. Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi gereja Tuhan dan bagi orang-orang yang sangat mengasihi mencintai Tuhan. Saudara, tahukah saudara, di dalam komunikasi kita dengan orang-orang yang dikasihi, seringkali kata I love you merupakan kata yang sangat diinginkan oleh mereka-mereka yang sedang memadu cinta. Tetapi saudara, I love you bukanlah kata-kata yang terbaik yang bisa Anda berikan kepada orang yang Anda cintai. Kata-kata yang terbaik adalah, dalam bahasa Inggrisnya adalah I am here for you. Aku di sini untuk kamu. Dan inilah seperti yang Kristus sedang katakan kepada kita semuanya. Ketika dia mengatakan, aku mengasihi engkau dan aku rela untuk berkorban bagi engkau. Tetapi yang terpenting yang Yesus lakukan adalah dia ada di sini untuk kita semuanya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Kristus dalam keadaan apapun juga. Ketika kita sedang galau, ketika kita sedang tidak mood dalam kehidupan kita, ketika dalam hidup kita sering terjadi pertengkaran, ketika hidup kita seringkali mengalami goncangan-goncangan, bahkan dalam emosi-emosi kita, hanya satu kata yang Yesus katakan, aku ada di sini bagi kamu. Sehingga apa yang dikatakan Kristus ini diadopsi oleh Rasul Paulus. Ketika dia mengenal Kristus dengan baik, ketika ia mengalami mujizat-mujizat dalam perkenalannya dengan Kristus, ketika ia ditimpa oleh satu sinar yang luar biasa terang, ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat bagaimana Kristus itu mengasihi dia. Seorang yang sangat berdosa, seorang yang penuh dengan segala kejahatan, membunuh orang-orang percaya, walaupun dia dibuat buta oleh Kristus. Tetapi 3 hari dalam kebutaannya, Yesus sendiri mengajari dia
bagaimana dia harus berlaku sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus. Sehingga dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dia menuliskan hal ini. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Satu ungkapan yang sangat-sangat penting bagi jemaat di Korintus. Karena Korintus mengalami perpecahan di dalam gereja itu. Pikiran mereka saling beradu satu dengan yang lainnya. Pikiran mereka memikirkan hal-hal yang sangat buruk satu sama lain. Tetapi saudaraku, Paulus menasihati mereka. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Karena pikiran Tuhan tidak mungkin diketahui oleh pikiran manusia kecuali Allah sendiri. Karena Allah yang punya pikirannya dan dia tahu apa yang dia pikirkan. Tapi satu hal yang Rasul Paulus katakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Berarti Yesus Kristus sudah menyatu dengan dia di dalam pemikirannya, sehingga segala sifat-sifat Kristus menjadi satu dengan dirinya. Kesabaran Kristus, hikmat-hikmat Kristus, bahkan perilaku Kristus menyatu dengan dirinya. Kehidupan Rasul Paulus adalah sebuah teladan bagi kita. Kita dapat memuliakan, menghormati Allah dengan banyak cara. Tetapi salah satunya adalah dengan menjalani hidup yang telah ditetapkan di hadapan kita dan menyerahkan hasilnya ke dalam tangan Allah yang tidak berubah. Nah saudara, kalau kita melihat teladan Rasul Paulus yang demikian ini, sebenarnya kita harus menjadi orang-orang yang meneladani dia. Dia pernah berkata demikian, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Berarti segala sesuatu yang dibuat oleh Kristus, yang dilihat dan dirasakan oleh Rasul Paulus, dia mengikutinya dalam setiap perjalanan hidupnya. Nah kalau kita melihat hal ini, ya, apa saja yang dia ikuti daripada Kristus ini? Seorang guru besar saya yang bernama E.R. Bernard, dia menuliskan kata-kata seperti demikian. Humility is not weakness, but strength under control. Yang artinya demikian. Rendah hati bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang dikendalikan. Seringkali kita ini merasa malu untuk rendah hati, menunjukkan kerendahan hati depan orang seakan-akan menunjukkan kelemahan kita. Apakah ini benar? Tidak. Kalau kita mengenal Kristus dengan benar, maka disitulah sebenarnya kekuatan Kristus telah ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi kerendahan hati adalah kekuatan yang dikendalikan. Berarti kita bisa marah, kita bisa emosi, tapi apakah kita bisa mengendalikan emosi dan kemarahan kita? Itu yang terpenting di hadapan Allah dan di hadapan manusia sendiri. Sehingga kerendahan hati mendapatkan nilai yang tinggi di dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen. Tapi yang kedua, saudara, adalah obedience atau ketaatan. Apakah ketaatan itu? Ketaatan adalah menyimak pada mereka yang punya otoritas dan melakukannya. Berarti kita benar-benar orang-orang yang mau untuk dapat merendahkan diri kepada otoritas. Seringkali kita menjadi orang-orang yang melawan otoritas yang ada, bukan dengan kelakuan kita, mungkin dengan pikiran kita. Tapi tahukah saudara bahwa pikiran kita ini akan menyebabkan tindakan atau kelakuan kita? Dan itu sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia berhadapan dalam satu sidang besar untuk menghakimi dia di depan Raja Agripa. Dalam Kisah Rasul 26 ayat 19, dia katakan demikian. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Dia katakan dan lantang, walaupun dia tahu mungkin oleh perkataan ini dia akan dihukum dengan hukuman mati, tapi bagi dia ketaatan pada Kristus lebih daripada kehidupannya dia sendiri. Sehingga dia katakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu,
tidak pernah aku tidak taat. Ketika dia mengalami Kristus sendiri, ketika dia mendengar suara Kristus sendiri, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ada suara yang menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Rasul Paulus. Ketika dia ingin dihukum mati oleh kerajaan pada saat itu, dia hanya berkata kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Saudara, ketaatan kepada Kristus dan kepada firman-Nya merupakan satu kekuatan bagi kita semuanya untuk menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Berarti apapun yang terjadi di dalam dirimu, musim apapun yang kau lalui, tetaplah taat pada firman Tuhan yang menyertai engkau sampai pada kesudahan itu. Yang ketiga, saudaraku, yaitu disiplin. Dalam bahasa Inggrisnya demikian, saudaraku. Discipline is a constantly doing what needs to be done even when you don't want to do it. Motivation is doing what needs to be done when you want to do it, related to desire. Disiplin adalah melakukan sesuatu dengan konsisten apa yang harus dilakukan walau kita tidak ingin melakukannya. Berarti saudara, kita benar-benar merupakan orang-orang yang bisa menguasai diri kita, melakukan dan konsisten apa yang harus kita lakukan. Bahkan saudaraku, walaupun apa yang kita lakukan itu seringkali membuat satu rasa sakit dalam diri kita, tapi suatu disiplin yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masa depan kita. Paulus sendiri berkata, aku bukan sembarang memukul sebagai seorang petinju, tapi aku tahu sasaran mana yang harus aku pukul. Aku melatih diriku dengan sedemikian rupa supaya aku tidak disangkal oleh orang-orang lain. Disiplin membawa kita dalam satu ketinggian di mana kita ini dapat dihargai oleh orang lain. Yang terakhir, saudaraku, saya ingin menyampaikan firman Tuhan demikian. Dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Berarti kehidupan kita seutuhnya itu ditentukan oleh lidah kita yang berbicara. Bukankah kata-kata kita ini bisa menghidupkan orang lain, tapi juga kata-kata kita ini bisa untuk membunuh orang lain. Sehingga saudaraku, kalau seluruh pikiran Kristus ada dalam diri kita, maka saya percaya bahwa setiap perkataan kita adalah perkataan di mana kita bisa membangun orang lain, bahkan bisa untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Hari ini, siapkanlah saudara, supaya saudara benar-benar menggemakan apa yang menjadi pikiran Kristus bagi orang lain, sehingga muliakanlah Tuhan dengan segala cara dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu ya Tuhan Yesus, bahwa firman-Mu ini ya dan amin. Dan firman-Mu ini akan menyatu dengan diri kami, sehingga dalam setiap kehidupan kami ini hanya kata-kata yang berasal daripada Engkau yang kami sampaikan kepada orang lain. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita akan sekali lagi minta berkat Tuhan buat kita semuanya. Dan saya ingin saudara mengangkat tangan saudara dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia adalah Allah yang akan memimpin engkau dalam setiap perjalanan hidupmu. Dia Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Bahkan anak cucumu tidak pernah akan meminta-minta, karena Allah memberikannya berlimpah dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin.